eee, ya bisa lulus lah ya dalam singkatnya demikian dengan nilai yang baik ya, karena dari sana sebetulnya yang kita ajarkan di sini adalah pola pikirnya dan memahami mengapa kita perlu mempunyai ungkapan-ungkapan matematik seperti itu dan mengaplikasikannya ya. Kenapa? Karena konsep-konsep ini tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sebetulnya menggunakannya. Kalau di dalam lingkungan ITB saja, konsep-konsep yang diajarkan dalam bab termodinamika ini banyak dipakai selain teknik kimia yang memang lebih menyangkut kepada proses produksi senyawa-senyawa kimia dalam skala besar, tapi juga ada teknik fisika, teknik mesin, teknik material, ya dan banyak engineering yang lain-lainnya juga. Ya, jadi hukum termodinamika ini sangat mendasari fisika tentunya salah satu dari program studi di FMIPA ini yang sangat-sangat banyak mendalami bidang termodinamika juga ya, konsep termodinamika ini. Oke, jadi kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan energi dalam, kerja, kalor, dan nanti kita bicara mengenai berbagai macam fungsi keadaan. Sebagian kita bahas dalam bab ini, sebagian kita bahas dalam bab berikutnya yang merupakan kelanjutan dari Atoy, ge. oleh Dengi dari main atoy Yuan di sini. Maaf, saya oh membuatmu kaget. mungkin baru masuk ya, masih ngobrol sama yang lain ya. Kemudian tadi saya sampai mana, jadi fungsi-fungsi keadaan yang lain itu akan saya bahas di dalam kelanjutan bab termodinamika bagian yang kedua ya. Jadi kita melihat hukum termodinamika yang kedua dan ketiga. Nah, khusus dalam bab ini kita juga membahas dalam aplikasinya ya, dalam kalorimetri. Nah, tentunya nanti dalam praktikum kalian banyak bahas atau banyak menggunakan metode kalorimetri ini untuk mengukur seberapa banyak kalor bakaran, kalor penetralan, kalor pelarutan, dan seterusnya ya. Itu yang akan kita bahas di dalam bagian bab ini. Nah, untuk itu kita perlu melihat mengenai sistem. Ya, kalau kita bicara mengenai sistem, maka di dalam ilmu kimia kita punya bagian ya dari alam semesta yang biasanya kita berikan batasan yang jelas ya. Kalau di dalam laboratorium biasanya yang diamati oleh orang-orang kimia adalah misalkan materi yang ada di dalam satu labu Erlenmeyer misalkan. Ya, kita bicara mengenai larutan asam, larutan basa di sini. Nanti kalau kita eh, bahas mengenai kalorimeter bom ya, itu yang nanti juga akan kalian pelajari dan melakukan eksperimen dengan alat yang namanya kalorimeter bom ya, bukan untuk membuat bom tapi namanya kalorimeter bom. Maka kalian tahu kita mempunyai satu silinder tertutup ya dengan volume tertentu. Jadi orang kimia banyak melihat ini dari segi apa yang terjadi di dalam sistem kita ini. Nah, tentunya sistem ini tidak berdiri sendiri. Kenapa? Kita tahu dalam alam ini ya, kita mempunyai satu bagian lain yang jauh lebih besar ya, yang kita sebutkan sebetulnya ini adalah alam semestanya ya. Nah, itu sebabnya kita bisa lihat bahwa mereka yang banyak mendalami bidang fisika itu memandangnya dari arah yang ini, karena dalam ilmu fisika dipelajari arah fenomena-fenomena yang terjadi di alam ya. Nah, orang kimia banyak melihat di dalam bagian yang kita sebut di dalam sistem ini. Tidak berarti bahwa orang fisika tidak boleh bicara tentang sistem, pasti boleh, tapi kacamata atau acuannya seringkali dari sini dan orang kimia dari sini. Itu sebabnya kenapa saya perlu menyampaikan ini, kita akan lihat nanti berikutnya ya. Karena yang dimaksud kerja, tanda terutama nanti ya mengenai arahnya itu kita bisa melihat ada hal yang berbeda. Ya, berbeda dalam pengertiannya walaupun maknanya sebetulnya yang dimaksud itu mirip ya. Nah,
kita mengenal 3 jenis sistem sebetulnya ya dalam sistem ini. Yang pertama adalah sistem yang tersekat atau boleh juga kita sebutkan sebagai sistem yang terisolasi. Ya, sistem yang terisolasi nanti dalam praktikum juga kalian akan melihat bahwa kita menggunakan satu termos, kadang-kadang kita sebutkan sebagai termos tiwar. Ini nama orang yang menemukan ya. Kita tahu kalau termos air panas itu kan kalau tertutup berarti saya tahu energinya tidak bisa keluar. Artinya air panas yang ada di dalam termos itu temperaturnya akan tetap sama ya. Makanya kalian kalau punya termos air 1 minggu dan terusnya bertahan, umumnya lama-lama airnya jadi dingin ya. Itu karena penyekatannya sebetulnya tidak sempurna ya. Nah, termos tiwar itu biasanya punya dinding yang berlapis ya. Kalau kita punya ini bagian dalamnya, maka ada dinding vakumnya lagi. Ya, kalau saya lihat dari pinggir lah ya. Jadi itu ada berlapis-lapis, semuanya vakum-vakum sampai yang bagian luarnya. Biasanya termos yang kita punya untuk pemakaian sehari-hari cuma dikasih kaca di sini, di situ ada sedikit penyekat, kemudian langsung dinding luarnya. Ya, itu sebabnya mestinya ya secara teoritis energinya tidak bisa dipertukarkan. Artinya kalau di sini temperaturnya yang T2 ini temperatur lingkungan T1, maka kalau dia T2 lebih besar dari T1 ya seterusnya dia akan tetap seperti itu. Ya, itu artinya sistem tersekat energinya tidak bisa keluar masuk dengan lingkungan. Demikian juga dengan materinya. Kalau ini saya tutup, ya kalau saya punya tutup di sini, maka jelas-jelas materinya tidak bisa keluar masuk. Ya, jadi sistem terisolasi atau sistem tersekat itu adalah sistem di mana baik energi maupun materi tidak bisa dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan, antara bagian dalam dengan bagian luar. Itu yang kita sebut sebagai sistem tersekat atau terisolasi. Nah, biasanya memang dalam praktikum dipakai pengandaian ya, dan seringkali yang dipakai disebut kalorimeter, kadang-kadang coffee cup dari polystyrene ya, contohnya ini yang dipakai untuk ya, kalau di kafe-kafe pakai bahan yang ringan ya dari plastik. Ini kita bisa lihat, ini kita anggap sebagai sistem tersekat. Artinya apa? Ya dia cukup lama bisa menahan panas. Ya, tetapi nanti kita yang apa betul isul baiknya tidak. Ya, tentunya kalau yang tersekat ya harus tertutup. Nah, kalau cuma tertutup saja, ya, kita lihat pada bagian yang kedua, pada sistem yang tertutup itu energinya bisa dipertukarkan dengan lingkungan. Artinya apa? Ya, kalau pada keadaan ini, maka dalam sistem misalkan temperaturnya lebih tinggi dari lingkungannya, maka lama-lama akan terjadi transfer panas tersebut, ya, ada heat transfer antara sistem dengan lingkungan sampai pada saat keseimbangan temperaturnya akan sama. Ya, tapi karena dia sistemnya tertutup, materinya tidak bisa dipertukarkan, tapi energi bisa. Nah, yang berikutnya, yang terakhir pada sistem terbuka ya otomatis semuanya bisa dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan, yaitu energinya dan materi. Ya, jadi materinya bisa berubah. Nah, kalau dalam ilmu kimia kita biasa juga gambarkan itu sebagai satu reaksi di dalam satu gelas kimia, misalkan ya dalam satu gelas kimia saya punya reaksi antara A plus B menjadi C plus D. Ini pun kita anggap sebagai sistem terbuka. Kenapa? Karena dalam suatu reaksi
maka reaksi waktu ya akan berkurang, sementara produk akan bertambah. Artinya apa? Sebetulnya itu menunjukkan materinya sudah berubah, materinya berpindah menjadi sistem yang lain. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa di dalam perhitungan-perhitungannya kita akan bahas nanti pada bab terakhir yang bagian saya ya, yaitu dalam kesetimbangan kimia. Kita melihat bahwa dia akan berubah, sebagian akan menjadi produk C dan D itu. Ya, jadi dalam hal ini kita menganggap bahwa sistem dalam satu reaksi kimia ini adalah sistem yang terbuka. Kenapa? Karena materinya bisa di sini berkurang, ini bisa bertambah. Tentunya energinya juga bisa berbeda ya. Nanti kita akan bahas kalau apa namanya, kalau pembakaran, kalau pembentukan dan seterusnya. Oke, jadi ini secara umum kita punya 3 jenis sistem ya, di mana apapun yang kita hadapi itu bisa kita golongkan dalam ketiga kelompok dasar ini. Ya, nah sebelum kita lihat lagi yang lain, kita tahu bahwa pada bab yang lalu kita sudah bicara mengenai tekanan, mengenai temperatur, mengenai volume, ya, massa jenis, massa dan seterusnya. Nah, kita sebetulnya bisa bagi semua variabel-variabel ini menjadi 2 kelompok besar juga, yaitu besaran yang intensif dan yang ekstensif. Besaran yang intensif itu berarti bahwa nilainya tidak bergantung pada ukuran sistemnya. Sebaliknya, kalau variabel ekstensif berarti dia bergantung pada ukuran sistemnya. Ya, jadi kita akan bisa melihat ini kalau tekanan tambah besar, ya berarti gayanya tambah besar atau luasnya yang tambah kecil dan seterusnya. Ya, tetapi ya bisa kita perhatikan itu sama dengan gaya per satuan luas. Nah, saya sekarang ingin melihat lebih jauh pada apa yang disebut sebagai fungsi keadaan. Ya, hal ini penting. Coba kita lihat ya, per definisi pengertian dari fungsi keadaan itu adalah suatu variabel yang nilainya bergantung hanya kepada keadaan sistem, tapi tidak bergantung pada bagaimana caranya mencapai keadaan tersebut. Jadi kalau tadi saya sebutkan saya punya keadaan awal, tadi A plus B, saya punya keadaan, katakanlah dalam skema ini saya gambarkan sebagai keadaan pertama. Saya ingin mencapai keadaan kedua. Ya, jadi fungsi keadaan itu sebetulnya tidak bergantung pada sejarahnya, artinya dia mau lewat jalan A, mau lewat jalan B, mau lewat jalan C, jalan D, terserah. Contoh seperti saya dari depan pintu gerbang Jalan Ganesha mau menuju ke gerbang yang ada di sebelah utara ya, yang dekat Sabuga. Nah, saya mau pakai jalan mana? Mau jalan lewat barat ya, dekat ke Batan situ, atau mau lewat jalan dekat Fisika, atau lewat kampus center, ya, atau mau lewat jalan di arsitek dan seterusnya. Fungsi yang namanya variabel yang termasuk fungsi keadaan ini ya tidak bergantung pada caranya. Saya mau lewat mana saja, nilainya itu akan tetap sama. Ya, jadi fungsi keadaan itu hanya merupakan fungsi variabel apa itu, tetapi tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh sejarah. Maksudnya sejarahnya itu adalah prosesnya. Saya mau lewat mana? Ya, suka-suka. Kenapa hal ini penting? Ya, artinya kalau dia termasuk dalam fungsi keadaan ini, kalau yang saya tahu datanya lewat jalan A, tapi saya nggak tahu lewat jalan yang lain, apa? Yang penting keadaan awalnya saya tahu, keadaan akhirnya saya tahu bahwa ini ternyata ada yang B, pokoknya ya ininya sama, maka jalanannya mau A aksen, A double aksen dan seterusnya itu tidak penting dan nilainya akan tetap sama segitu.
Karena itu kalau saya nyatakan fungsi keadaan itu sebagai X, ya, katakanlah sesuatu bilangan X atau nilai X, maka nilai dx itu bisa dinyatakan sebagai diferensial total. Sifatnya apa? Ya, kita pernah tahu ya kalau namanya integral 1 pada dari keadaan 1 ke keadaan 2 dari dx, integral dx itu sama dengan x ini ya. Jadi kalau dia dalam jumlah yang besar, kita lihat itu sebagai delta x-nya. Artinya apa? Itu adalah nilai fungsi tersebut pada keadaan kedua dikurangi dengan nilai dari fungsi tersebut pada keadaan pertama. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang penting adalah keadaan akhir dan keadaan awal. Ya, jadi selalu kita lihat ini adalah keadaan akhirnya, X2 keadaan akhirnya, ini adalah keadaan awal. Keadaan awal. Ya, selalu kalau saya ingin mengetahui berapa nilai dari suatu fungsi dari keadaan pertama sampai keadaan kedua, maka nilainya adalah selisih dari fungsi tersebut pada keadaan 2 dikurangi keadaan pertama. Nah, sekarang ya, sifat kalau saya punya fungsi keadaan tersebut, maka sifat yang kedua adalah integral lingkar dx itu sama dengan 0. Kenapa? Karena integral lingkar itu sebenarnya sama dengan saya punya keadaan pertama sampai keadaan kedua dx ya. Karena dia melingkar berarti saya punya keadaan berikutnya. Ya, ibaratnya kalau saya punya keadaan 1 ke keadaan 2, berarti saya punya jalan A. Dari 2 ke 1 berarti saya kembali lagi ke keadaan semula. Itu sebabnya kita melihat bahwa ini proses dapat digambarkan sebagai proses lingkar. Ya. Kenapa dia sama dengan 0? Coba kita lihat di sini. Integral 1 dari keadaan 1 ke keadaan 2 dx kan seperti yang disebutkan di sini, berarti saya punya x2 minus x1. Ya. Tapi saya bisa lihat di sini sekarang saya x1 sekarang. Ya, jadi ini ibaratnya jalan yang pertama atau jalan A, dan yang keduanya adalah jalan yang B. Ya, dari keadaan pertama ke keadaan kedua, artinya dia balik lagi ke sini lagi. X2 minus X1 tambah X1 minus X2 tentunya tidak lain sama dengan 0. Jadi artinya kalau saya punya suatu proses, saya ubah dari sini ke sini, kemudian saya balik lagi, kembali ke keadaan semula lagi, maka finalnya kan saya dari keadaan 1 ke keadaan 1 lagi. Ya, itu yang namanya integral lingkar. Ya, maka saya pastikan bahwa itu akan sama dengan 0. Ya, ini berguna sekali lagi kalau saya punya proses dengan berbagai tahap. Yang penting kalau saya bisa kembali lagi ke keadaan akhir tersebut yang sama dengan keadaan awalnya, maka kalau besaran yang saya cari itu adalah namanya fungsi keadaan, maka saya bisa pastikan bahwa nilainya akan sama dengan 0. Ya, ini beberapa sifat dari suatu fungsi keadaan. Nah, sekarang saya bisa coba lihat dari segi ungkapan matematis sedikit ya. Sifat yang ketiga adalah seandainya fungsi X tadi itu ternyata bergantung pada parameter lain. Ya, nanti kita akan belajar mengenai fungsi keadaan tertentu yang ternyata tergantung pada parameter P sama P. Kadang ada yang P sama V ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau saya diferensialkan fungsi X itu,
maka saya akan mendapatkan dx, ya, artinya turunan dari x ini. Karena saya punya dua parameter, maka berarti saya turunkan dari masing-masing parameter tersebut, ya, dan kita akan mempunyai hubungan seperti ini. Jadi dx sama dengan do x per do y pada set tetap kali dy. Coba perhatikan ya, jadi kalau saya punya dua, maka saya turunkan fungsi x terhadap y, tetapi itu berada pada set yang tetap. Jadi artinya pada keadaan itu nilai set ini bukan merupakan variabel. Ya, dan ditambah dengan do x per do set pada y tetap d set. Artinya apa? Ya, setiap kali kita melihat bahwa kalau saya punya satu parameter, satu variabel yang bergantung pada dua variabel lain, maka dapat kita nyatakan bahwa itu merupakan istilah dari diferensial parsial. Ya, itu sifat dari suatu fungsi keadaan. Dan dengan demikian berlaku yang namanya hubungan timbal balik Euler. Artinya apa? Kita bisa lihat di sini bahwa turunan dari fungsi ini terhadap set itu sama dengan turunan dari fungsi ini terhadap y. Ya, jadi artinya do per do set turunan fungsi ini yaitu do per do set dari do x per do y pada set tetap ini jelas set, ya, tipis ya, tulisan setnya karena jadi superscript, ya. Jadi ini kita turunkan terhadap y set itu sama dengan do dari ini, ya, keseluruhan ini kita turunkan terhadap dy. Ya, jadi itu namanya, karena itu namanya timbal balik, ya. Jadi ini kita turunkan terhadap set, ini kita turunkan terhadap y. Ya, jadi berlaku hubungan timbal balik ini. Maknanya apa? Nanti kita akan lihat belakangan, ya, pada saat kita bahas bagian kedua dari bab termodinamika ini. Nah, kita nanti akan melihat bahwa kadang-kadang proses perubahan keadaan dari keadaan pertama ke keadaan kedua itu bisa berjalan bermacam-macam. Ya, salah satu contoh adalah bisa sifatnya reversible, bisa sifatnya tidak reversible atau irreversible. Ya, jadi kita akan bisa lihat nanti, ya, cirinya apa saja. Tapi sekarang kita akan bahas ciri yang namanya proses reversible. Ya, reversible, ya, jadi artinya reverse itu berlawanan, jadi artinya dia bisa dibalikkan, ya, arah proses dapat dibalikkan. Kalau saya punya keadaan awal di sini, saya ubah sampai menjadi keadaan akhir, berarti panahnya dari kiri ke kanan, ternyata dapat dibalik juga. Ini menjadi awalnya, ini menjadi akhir, ya. Jadi seperti itulah yang tadi kita lihat bahwa suatu proses. Nah, apakah harus sampai ke sini sampai keadaan akhir? Bisa saja berbeda juga. Kita akan lihat bagian keduanya, ya. Nah, sebetulnya ya, kalau yang namanya proses reversible itu prosesnya itu berjalan sangat lambat sehingga tiap tahap proses berada dalam keseimbangan. Ya, jadi kalau mau kita bicara mengenai proses yang benar-benar reversible, contohnya Anda jalan tadi, ya, dari pintu gerbang Ganesha, pintu gerbang kampus, baru satu langkah, sudah balik lagi. Kenapa? Ya, namanya proses setimbang. Ya, proses setimbang, baru sebentar ke sini, timbang lagi, balik lagi. Timbang ke sini dikit, balik lagi. Itu terus, ya. Jadi artinya apa? Kita bisa melihat di sini setiap tahap
itu selalu berada dalam keseimbangan. Nyampe nggak sampai ke sini? Ya, jadi artinya apa? Gaya penentangnya itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan gaya penggerak proses. Jadi kalau saya di sini ya, mula-mula misalnya saya punya gas berada dalam satu silinder yang kemarin saya jelaskan berupa gas, saya selalu punya piston yang bisa bergerak bebas. Jadi ini penampang bintangnya ya, kita lihat dari pinggir ya. Jadi artinya baru sebentar dia memuai, dia balik lagi ya. Supaya proses reversible, ini ini P luar ya, jadi supaya bedakan dengan P1, ini adalah P luarnya. Katakanlah itu P. Biasanya kan kita lihat di sini, kalau saya lakukan proses ekspansi, ya seperti dalam gas, kita bisa lihat kalau dia ekspansi, besar mana P1 sama P luar? Tentu besar P1 kan ya. Ya, jadi makin jauh perbedaannya dengan tekanan luar, dia mudah berekspansi sampai terjadi apa? Bahkan sampai keadaan keseimbangan dia berhenti di sini, artinya itu terjadi karena nilai P1 sudah sama dengan tekanan luar. Nah, kalau proses itu reversible, ini yang namanya gaya penentangnya, jadi dia melawan ya dari gaya gas ini yang akan berekspansi, maka selisih ini itu merupakan satu bilangan yang sangat kecil. Kalau dalam ungkapan matematik, menyatakan PL-nya itu sama dengan P1 dikurangi dP. Ya, D itu menggambarkan suatu nilai yang sangat kecil. Artinya apa? Tadi saya katakan kalau dia P1 jauh lebih besar dari PL kan, ekspansinya spontan ya, berjalan sampai akhirnya dia berhenti pada saat P1 sudah sama dengan PL. Karena kalau udah sama, udah nggak ada lagi yang bisa dipakai untuk menggerakkan si piston ini. Tidak ada lagi gaya ya yang menyebabkan volumenya menjadi lebih besar. Makanya disebutkan ini terjadi ekspansi. Nah, kalau pada proses reversible, gaya penentangnya itu kecil. Jadi baru sebentar ya udah tercapai. Jadi keseimbangan lagi. Ya. Baru jalan selangkah, mundur lagi, sedikit, setimbang, capek, balik lagi. Kita belajar juga gitu, belum juga satu halaman, udah ngantuk, berhenti lagi. Malah tidurnya lama lagi gitu ya. Mulai lagi, sedikit lagi, tidur lagi. Nyampe nggak sampai akhirnya? Nggak nyampe-nyampe ya. Jadi sebetulnya di dalam alam ini, proses yang betul-betul reversible itu tidak ada. Ya, sama seperti waktu kita bicara gas ideal. Ya enggak sih? Ya, kemarin kita sudah bahas, kita bisa mendapatkan keadaan yang mendekati keadaan ideal kalau ini terpenuhi. Ya, kita sudah belajar banyak di dalam bab mengenai gas. Nah, ini juga sama. Jadi, sebetulnya proses yang betul-betul reversible itu, ya kenapa? Nggak nyampe-nyampe proses itu nggak pernah perubahan itu nggak pernah terjadi karena baru sebentar udah keseimbangan lagi, sudah keseimbangan lagi. Nah, hanya kita asumsikan karena ada pendekatan yang bisa kita ambil ya, yaitu perubahan fasa pada temperatur transisi. Saya punya molekul air nih, ya, ini pada keadaan liquid, ini pada keadaan gas. Artinya, masih ingat yang disebut pada titik didih normal, artinya contoh ya, contohnya ini air pada tekanan 1 atmosfer dan pada 100 derajat Celcius. Ya, ini yang kita sebut dengan titik didih normal air. Nah, apa yang terjadi? Molekul liquid berubah menjadi gas. Tetapi pada keadaan yang sama, molekul gas juga bisa berpindah
dari keadaan gas menjadi liquid kembali. Ya, jadi proses ini, proses transisi fasa, kita bisa tahu ada macam-macam kan. Ada liquid ke gas, ada solid ke liquid dan sebaliknya, ada solid ke gas dan sebaliknya, liquid ke gas dan sebaliknya. Jadi artinya pada keadaan inilah kita bisa menganggap bahwa proses itu berlangsung secara reversible. Ya, jadi itu adalah anggapan, tapi sebetulnya kalau melihat pada keadaan seperti ini, maka kita tidak pernah bisa mendapatkan proses yang reversible, tetapi kita anggap. Ya, jadi dengan demikian H2O menjadi H2O padat menjadi liquid, artinya es menjadi air dan padat cair. Kita juga anggap dia sebagai proses yang reversible, ini juga demikian. Jadi sebetulnya kita bisa lihat bahwa pada keadaan ini terjadi juga proses sebaliknya. Ya, ini liquid ya, bukan satu tapi liquid, metalik ya. Jadi kita anggap ya ini salah satu proses. Nah kalau seandainya tadi proses ekspansi atau pemuaian gas kita anggap proses yang reversible, artinya ya prosesnya berjalan lambat. Nah selain itu kita kenal ada beberapa jenis reaksi ya. Jadi tergantung tadi kita sudah belajar apa yang namanya proses yang reversible, tapi kita juga bisa melihat beberapa jenis reaksi lainnya bergantung pada keadaan-keadaan tertentu. Ya. Yang pertama kalau ya Asar ya. Ya, Bu, maaf. Saya izin bertanya, Bu. Jadi kalau prosesnya itu tidak reversible, itu berarti gaya penggerak prosesnya itu kayak diabaikan gitu ya, Bu? Jadi yang dipertimbangkan cuma tekanan luar saja gitu? Jadi gini, kalau seandainya dia tidak reversible, satunya adalah artinya dia bisa spontan. Tidak berarti bahwa dia tidak berjalan. Tapi memang seperti ini tadi kan gaya penggeraknya kan karena saya punya tekanan dalam yang lebih besar dari tekanan luar. Otomatis ya, kita nanti bicara spontan ya, reaksi spontan. Jadi dia bisa dengan mudah, dengan lebih cepat dia bisa bergerak sampai berhenti pada saat sudah terjadi keseimbangan. Gitu. Yang ini juga kan gaya penggeraknya juga sama sebetulnya. Cuma kalau reversible tuh baru sebentar udah seimbang lagi gitu. Jadi gaya penggeraknya tetap sama, cuman prosesnya ini berjalannya berbeda gitu. Ya, karena itu yang dikatakan di sini proses reversible itu sangat lambat. Karena setiap kali setimbang. Kalau tadi prosesnya spontan, dia tidak setimbang. Kita bicarakan biasanya prosesnya berjalan lebih spontan gitu ya. Jelas? Jadi contohnya kayak kalau misalnya kita mengekspansi gas misalnya 1 mol gitu dalam 1 ATM secara reversible itu berarti P-nya itu nggak mengikuti hukum yang asumsikan gas ideal, berarti nggak mengikuti hukum yang nRT per V gitu ya, Bu. Jadi P eksternal aja terus kayak gitu. Dalam arti apa? Anda mencari, kita belum bicara kerja ya? Iya. Ya. Gitu. Mungkin perlu ditunggu sebentar ya. Karena gaya penentangnya tetap kita melihat di sini kalau dia ekspansi berarti yang dilawan itu adalah tekanan luarnya gitu. Baik. Ya, kita tunggu sampai kita bicara mengenai kerja deh ya. Kerja dan kalor ya. Baik, Bu, makasih. Oke. Ya, nah kita kembali ke sini jenis reaksi ya kita sudah tahu seringnya ini terjadi seperti karena waktu kita bicara hukum Boyle juga kan kita bicara kurva-kurva yang isoterm, artinya reaksi berlangsung pada temperatur atau suhu yang tetap ya. Ini kadang bahasa Indonesia kita pakai suhu tapi ya sebagian saya masih suka menggunakan kata temperatur ya. Kalau tekanannya tetap itu isobar, kalau volume tetap kita sebut sebagai isochord ya. Tapi kalau kita belum bicara ini, tapi saya tulis aja dulu ya.
Kalau Q-nya tetap kita sebut prosesnya adiabatik, dan kalau entropi tetap ini kita baru bicara yang kedua nanti ya. Bagian kedua prosesnya kita sebut sebagai proses yang isentrop. Jadi sebetulnya mulainya dari iso ya, isoentropi, jadi namanya kemudian isentrop. Ya, jadi iso dan iso bahasa Jawa ya, tapi iso sama ya, pengertiannya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya, kita coba lihat. Kita perlu mendefinisikan apa yang disebut sebagai kerja ya, dan perhatikan notasinya. Ya, ini masih berkali-kali masih sering ada yang salah ya. Nah, konsep di SMA seringkali juga salah. Sebetulnya sudah diperbaiki di kimia dasar, tapi kadang-kadang masih suka lupa ya. Jadi perhatikan, kita gunakan notasinya W kecil, artinya W huruf kecil ya. Nah, apa pengertian dari kerja itu? Ya, kerja itu adalah energi yang bukan kalor, yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungannya pada suatu perubahan keadaan. Ya, ini kita lambangkan saja sistem kita seperti ini. Ya, jadi biasanya ada batas yang jelas antara sistem dengan lingkungannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa orang kimia lebih banyak melihat kepada sistem. Tadi sudah saya contohkan apakah itu gelas kimia atau itu silinder dalam kalorimeter bom, apapun tabung reaksi ya, apapun yang kita punya, yang kita amati di mana reaksi bisa berjalan di dalam. Nah, karena titik acuan kita adalah sistem, maka sekarang kalau saya punya gas, ya prosesnya pemanfaatan atau kompresi, ya, kita masih bicara mengenai gas di sini, pemanfaatan atau kadang-kadang kita sebut juga sebagai kompresi gas, pemuaian kita tuliskan juga sebagai proses ekspansi, ya. Nah, kalau kompresi berarti beda ya dengan yang tadi, contoh dari silinder gas. Dengan piston yang bisa bergerak bebas. Ya, kalau kompresi artinya apa? Namanya juga dimampatkan, artinya volumenya menjadi lebih kecil, arahnya ke sini. Yang kerja siapa? Ya, ini kita lihat ada energi yang kita berikan ya dari luar, manusianya yang membuat kompresi ini atau tekanan, ya kita bisa lihat tekanan di sini yang lebih besar sehingga dia akan menekan sini. Nah, artinya yang bekerja di sini adalah dari luar menuju ke dalam. Ya, perhatikan bahwa berdasarkan kesepakatan maka nilai dari W itu positif. Kenapa? Karena kalau kita tinjau dari sistem, ada energi yang masuk ke dalam sistem kita ini. Sistem kita ini yaitu yang ada di dalam sini ya, gas yang ada di dalam tabung ini. So, kalau mau gampang ya dari sini juga boleh ya, sama saja dinyatakan sebagai berikut. Saya enak lihatnya dari ya, kalau kompresi berarti dia ke bawah. Artinya ada energi yang masuk dari luar ke dalam. Makanya panahnya seperti itu. Berarti kalau saya tinjau dari sistem ada energi yang bertambah. Sebaliknya kalau pemuaian gas atau ekspansi berarti dia ke arah sana atau ini ke arah sini, volume bertambah. Nah, yang kerja siapa? Di sini berarti gasnya yang melakukan kerja itu, melakukan ekspansi. Jadi, kalau kita tinjau dari sistem, maka ada energi yang berkurang karena dia yang melakukan kerja. Ya, gas yang ada di dalam sistem itulah yang melakukan kerja. Jadi ada yang hilang, ada yang keluar. Karena itulah maka kerjanya
menjadi negatif. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa orang fisika biasanya melihatnya justru dari alam semestanya, yang bagian yang luas ini dalam lingkungan. Karena itu, saya bisa lihat bahwa di dalam buku teks ya, seringkali tanda yang digunakan menjadi terbalik. Ya, buku teks yang lama dalam ilmu kimia masih menggunakan tanda seperti fisikawan. Jadi buku-buku yang lama justru kalau pemampatan gas W-nya malah negatif. Kalau ekspansi malah positif. Kenapa? Ya kacamatanya dilihatnya dari sini. Kalau dia melakukan kerja, ya seperti dalam pemampatan kan lingkungan yang melakukan kerja ini. Berarti ada yang hilang dari lingkungan itu. Jadi kalau ini kita lihat dari sistem dia nambah, kalau dia dari lingkungan dia jadi berkurang. Karena itu W-nya menjadi negatif. Ya, jadi tolong hati-hati di sini. Kenapa? Karena nanti dalam perhitungan ya, yang kadang ditanya, hitung berapa kalori misalkan kerja yang dilakukan oleh gas. Ya, itu dalam makna penjabaran dalam kalimat ya. Jadi kita bisa menjawabnya bisa terbalik-balik karena acuannya bisa pindah-pindah ya. Tapi kita di kimia kita lihatnya dari sistem. Oke, jadi kalau untuk fisikawan justru kebalik. Kenapa? Kalau pemuaian gas berarti bagian gas dalam sistem itulah yang melakukan kerja ke lingkungan. Jadi lingkungannya berarti nambah energi dong ya. Karena itu W-nya menjadi positif. Ya, ingat nuansa yang kecil ini, perbedaan yang kecil tetapi mendasar sekali. Kenapa? Karena kita lihat dari acuan yang berbeda. Ya, asal tahu saja gitu. Jadi kalau kita dalam ilmu kimia kita bicara W-nya positif itu artinya ada kerja yang dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem. Sedangkan kalau pada ekspansi ada kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Ya, jadi arahnya menentukan nilai. Nah, kalau tentunya kalau tadi saya bicara gas dalam sistem melakukan kerja sebesar minus sekian, itu salah. Ya, kita akan lihat nanti dalam soal ya. Kalau ungkapan matematisnya boleh. Jadi W sama dengan minus 10 kilojoule, oke. Ya, karena saya nyatakannya dalam W. Kenapa? Karena kalau saya nuliskan W sama dengan minus 10 kilojoule, kalian sudah harus tahu bahwa oh berarti arahnya yang melakukan kerja adalah sistem. Oke? Kenapa ya? Karena dia yang melakukan kerja sehingga energi dari dalam sistem berkurang sebesar 10. Ya, kan tidak bisa kita bilang berkurangnya minus 10. Tapi kalau kita jabarkan dalam bentuk kata-kata maka berkurang sebesar 10 kilojoule. Ya. Nah, ternyata W ini bergantung pada jalannya perubahan keadaan. Artinya apa? Artinya dia bergantung pada proses yang kita gunakan. Ya, contohnya kalau Anda tadi dari pintu gerbang kampus Ganesha menuju ke pintu gerbang yang utara lewat jalan yang lebih panjang, lewat jalan yang di dekat Taman Sari sama yang lewat lurus menuju kampus center sampai tembus ke itu ya dekat apa itu namanya, lupa saya yang ada fountain itu loh ya, yang plaza ya, dalam plaza itu ya lintasannya lebih pendek. Jadi kerja yang dilakukan oleh kalian pada saat jalan dari pintu selatan ke pintu utara berbeda-beda kan? Dia bergantung pada jalannya proses, apakah lintasannya lebih panjang atau lintasannya straight, lurus gitu, maka artinya kerja itu bukan merupakan fungsi keadaan. Sehingga nilai diferensialnya juga tidak bisa memenuhi sifat-sifat seperti yang
sudah tadi saya jabarkan untuk diferensial dari suatu fungsi keadaan. Ya, jadi karena itu salah satu hal yang membedakannya adalah W ini dituliskan sebagai huruf kecil. Nah, dalam buku teks ini masih ada beberapa yang menggunakan huruf besar. Ya. Jadi sebetulnya ini untuk membedakan bahwa W itu bukan merupakan fungsi keadaan. Nah, satu lagi, besaran satu lagi yang penting adalah yang namanya kalor. Kalor atau Q kecil, ini adalah energi yang dipindahkan melalui batas sistem, sama seperti tadi ya. Tadi energi yang bukan kalor, ini bisa juga disebut energi yang bukan kerja ya. Tapi intinya ini disebabkan karena ada perubahan temperatur antara sistem dengan lingkungan. Ya, kita sudah bahas dalam bab gas bahwa kalau dia temperaturnya tinggi, yang bagian lain temperaturnya rendah, maka ada energi yang dipindahkan melalui batas sistem tersebut. Ya, dari yang temperatur tinggi menuju ke temperatur. Nah, sama halnya seperti pada konsep mengenai W tadi, ya, jadi kalau ada energi yang masuk ke dalam sistem, maka nilai Q-nya akan positif, sedangkan kalau ada yang keluar dari sistem, maka kita tinjau dari energi sistem, maka dia akan berkurang, sehingga nilai Q-nya akan lebih kecil dari 0. Ya, jadi sekali lagi, tanda plus maupun minus itu menggambarkan arah. Tapi nilai numeriknya ya tetap tentunya yang nilai positif. Jadi dengan cara yang sama kita bisa tahu bahwa Q juga bergantung pada jalannya perubahan. Dan dengan demikian nilai Q itu bukan merupakan fungsi keadaan. Ya, jadi sifat-sifat yang tadi saya jabarkan juga tidak berlaku. Ya. Nah, kita akan lihat kalau gitu yang apa yang kita sebut sebagai fungsi keadaan. Salah satunya adalah apa yang kita sebut sebagai energi dalam. Ya, notasinya adalah E. Nah, dalam beberapa buku kita menyatakannya juga sebagai U. Ya, jadi ada beberapa buku teks yang masih menggunakan notasi U, ya, atau energi dalam itu E. Ya, jadi ini atau ini analog ya, artinya sama sama pengertian. Ya, energi dalam itu adalah semua jumlah energi yang ada di dalam sistem tadi. Ya, jumlah energi ini kita sudah lihat ya, contohnya sekali lagi kalau kita sudah bicara mengenai gas, kita tahu kan energi kinetik gas itu sama dengan 3/2 RT ya, sebanding dengan temperaturnya. Nah, kita juga tahu bahwa di dalam molekul-molekul gas itu ada energi translasi, rotasi, vibrasi. Ya, ini ada energi potensial yang berdasarkan perbedaan jarak, perbedaan ketinggian. Nah, semua bentuk energi inilah yang biasanya kita tidak bisa selesaikan satu persatu, tidak bisa tahu persis satu persatu, apalagi kalau molekulnya sudah lebih kompleks ya. Biasanya yang banyak diteliti orang dalam teori kinetik gas kan semuanya gas-gas yang sederhana. Ya, seringkali orang bicara tentang H2, kenapa itu molekul yang paling kecil. Ya, makin kompleks kalau kita punya senyawa-senyawa yang massa atomnya lebih besar, ya, jumlah atomnya juga banyak, maka besarnya itu kita satu persatu tidak bisa hitung ya, tidak keseluruhannya tidak bisa hitung, tetapi yang bisa diamati oleh eksperimen itu adalah deltanya. Ya, deltanya ini bukan E1 berapa, bukan E2 berapa, tetapi deltanya.
yaitu sama dengan selisih dari energi dalam pada keadaan akhir dikurangi energi dalam pada keadaan awal. Ya, jadi saya nggak tahu berapa ini, tapi yang penting deltanya bisa saya ukur. Apakah saya ukurnya secara langsung? Nanti kita akan lihat ya. Ada yang bisa secara langsung, ada yang tidak bisa. Ya, jadi kenapa ini kita bisa menyatakan seperti ini? Ingat salah satu ciri dari suatu fungsi keadaan adalah dia jalannya mau pakai jalan ini. Saya berikan notasi delta EA, artinya jalan A, saya pakai jalan B, sehingga kita beri nama delta EB, atau pakai C, atau pakai lintasan D, apapun caranya, sepanjang E itu adalah fungsi keadaan, maka saya bisa menyatakan bahwa delta EA sama dengan delta EB, sama dengan delta EC, sama dengan delta ED, sama dengan delta E jalan-jalan yang lainnya juga, dan itu akan selalu sama dengan E2 dikurangi 1. Ya, konsep ini kan tentunya nanti akan kita gunakan pada saat kita menentukan suatu kalau reaksi dari reaksi yang kita belum tahu, belum punya datanya. Ya, jadi kita bisa mempunyai atau bisa menghitungnya secara tidak langsung. Ya, tapi sekali lagi di dalam eksperimen saya bisa mempunyai satu metode untuk menentukan nilai dari delta E. Oke, ya. Nah, sekarang kita bicara kerja ekspansi tadi. Ya, kerja ekspansi seperti tadi ya, kita lihat saya punya gas, tekanannya P. Ini ya supaya tidak keliru ini kecilnya ini supaya mudah melihatnya ini L ya. Ini gasnya punya P seperti ini tekanan luarnya ya. Nah, sekarang kalau saya anggap ya, jadi sekali lagi ini harusnya dari sini kan harusnya tadi yang piston itu ya. Nah, sekarang kalau gas ini mengalami ekspansi, ya, artinya gaya yang di luar ini, gaya yang dilawan ini adalah gaya luar tadi kan, ya, yang digambarkan sebagai tekanan, ya, karena kerja itu gaya kali jarak, tekanan adalah gaya perluas. Oke, nah tergantung berapa besar dia berjalan. Ya, jadi kalau dx-nya ini kecil mestinya ya, kalau dia berubahnya sedikit sekali, ya, P1, P1 berarti volume pada keadaan awal, dia bergeraknya baru sedikit, maka dia pindah ke sini. Sedikit, seterusnya begitu sampai supaya kelihatan, ya udah saya gambarkan di sini. Ya, jadi artinya bahwa volume dari gas itu sudah berubah jadi P1 ditambah dV. Oke, nah sampai pada suatu keadaan kita bisa mendapatkan di sini bahwa ini adalah keadaan akhirnya. Ya, ini piston sekali lagi. Jadi dengan demikian gaya yang dilawan oleh si gas ini pada saat dia melakukan ekspansi adalah gaya luar gas. Nah, ini yang membedakan ya dengan yang reversible tadi. Jadi kalau dia berlangsung secara spontan, tidak reversible, jadi dia di X terus sampai posisi ini, dan ini juga seterusnya. Kalau pada keadaan keseimbangan berarti saya tahu bahwa tekanan gasnya itu sudah sama dengan tekanan luar. Ya, jadi kalau sudah sama dengan tekanan luar, ya udah tidak ada lagi istilah kompresi ekspansi. Karena
sistem sudah berada dalam keadaan yang seimbang. Ya, sementara kalau dia tadi yang reversible, gaya yang dilawan memang PL juga gitu, tetapi dalam baru gerak sebentar dia sudah setimbang lagi. Gerak sebentar dia sudah setimbang lagi. Itu yang tadi tanyakan sama eh, Risa, apa namanya persisnya ya? Maaf, saya salah nyebut yang tadi. Azaria, Bu, Azaria. Azaria ya. Aduh, saya sudah memorinya kalau menghafal nggak bisa ya, mesti lihat catatan ya. Oke, jadi eh, proses artinya yang dilawannya ininya sama, soalnya hanya prosesnya saja berbeda. Yang satu reversible, yang satu jadi spontan gitu. Nah, ya, nah kita tahu kerja itu gaya kali jaraknya, sedangkan saya tahu gaya kan jadi tekanan kali luas karena tekanan itu adalah gaya per luas ya. Jadi berarti saya tahu kalau saya punya silinder ini yang penampang lintangnya adalah A, maka saya tahu bahwa gaya yang bekerjanya itu adalah minus, yang mudah lagi ya, ini tekanan luar PL kali F. Kenapa ada tanda minus tadi? Karena kita bahas ini sebagai kerja ekspansi, berarti saya tahu bahwa ada energi yang keluar dari dalam sistem. Ya. Nah, perhatikan ya, setiap kali kalau namanya kerja ekspansi, saya juga pasti tahu V2 lebih besar dari V1. Ya, ini penting katanya, ya, ya jelas tahulah ya. Tapi sering kadang-kadang kalau saya beri soal ya dalam ujian ditanya misalkan suatu gas mengalami ekspansi bla 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 seterusnya, hitung volume akhir. Nah, Anda dapatkan volume akhirnya lebih kecil dari volume awalnya. Kira-kira jawaban Anda udah betul atau salah? Ya, jadi dari kata perkataan dalam soal itu saya sebetulnya sudah bisa memprediksi, oh pastinya V2-nya pasti harus lebih besar dari V1, namanya juga ekspansi. Kalau kompresi baru kita tahu bahwa V2-nya lebih kecil dari V1. Jadi artinya saya sudah bisa cross check sebetulnya. Kalau sampai saya dapatkan nilai V2 lebih kecil dari V1, pasti ada yang salah gitu. Apakah mungkin temperaturnya belum dikonversi ke Kelvin, ataukah salah hitung ya, ataukah apa. Jadi seringkali kalau sudah lihat sudah lewat ujiannya baru banyak yang aduh saya salah karena kurang teliti ini, kurang teliti itu ya. Sayang kan sebetulnya. Jadi Anda dari konsep-konsep teori yang diberikan, oh iya ya, logikanya mestinya bisa bisa dipakai untuk meng-cross check atau memprediksi. Kalau saya seperti ini, gas melakukan ekspansi gini-gini ditanyakan kerja, maka Anda sudah harus tahu bahwa secara matematik kerja yang saya dapatkan tuh harus nilainya minus. Kenapa? Karena kalau kerja dilakukan oleh gas sudah pasti saya tahu. Ya, jadi kadang-kadang data yang dijabarkan secara kalimat di dalam soal itu menjabarkan di dalam ungkapan matematisnya saja udah salah. Nah, kalau awalnya sudah salah, otomatis hasil perhitungan juga sudah salah. Yang saya sampaikan ini adalah fakta yang sering saya jumpai kalau lagi memeriksa berkas ujian. Ya, udah jelas disebutkan gas melakukan kerja sekian, ya karena melakukan kerja kan nggak ada minusnya, tapi Anda harus tahu bahwa ungkapan matematisnya berarti W-nya adalah minus. Itu ya, saya sebutkan kerja yang dilakukan oleh gas adalah sebesar minus 20 Joule. Jadi Anda kalau menyatakannya dalam ungkapan matematisnya, maka W-nya sama dengan minus 20 Joule. Oke, itu ya. Jadi saya kenapa perlu banyak menjelaskan tanda minus, karena ini sebetulnya sekali lagi menggambarkan arah. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Di sini berarti DW sama dengan minus ya. Nah, perkataan D atau notasi D itu sebetulnya untuk menggambarkan suatu perubahan yang kecil.
Ya di sini memang nggak kecil-kecil amat ya untuk gambarinnya supaya kita mudah melihatnya. Tapi dalam konsep ini, jadi saya tahu bahwa kalau dia ekspansinya sedikit sekali, maka kerjanya juga sedikit. Ya. Kenapa? A kali DX, ya, A itu sekali lagi, kita lihat A itu adalah penampang bintangnya ya. Maaf, luas ininya, luas silindernya itu ya. Jadi luas dari si penampang ya. Saja penampang ya. Penampang silinder. Ya, jadi luas penampangnya dikalikan dengan dx, artinya ini kan seakan-akan tinggi bagian silinder yang berubah ini. A kali dx kan ini. Ya, karena ini adalah perubahan yang dihasilkan. Ya. Jadi A kali dx tidak lain sama dengan dv. Nah, dalam fisik kita sering ya punya dw sama dengan minus integral minus PLDV, maka kerjanya adalah hasil integrasi. Ya. Di mana volume berubah mulai dari volume awal menjadi volume akhir. Jadi artinya pada keadaan ini ya dia sudah berhenti berekspansi ya, gasnya berhenti berekspansi. Kenapa? Ya karena P1 sama dengan P2 tadi. Nah, ini adalah persamaan yang umum. Ya, sekali lagi maaf. Persamaan yang menggambarkan kerja secara umum. Siapa yang dilawan? Yang dilawan adalah tekanan keluar. Ya, jadi W sama dengan integral minus PLDV, berarti saya tinggal lihat minus integral PLDV. Sekarang tergantung nilai PL-nya ini berapa. Ya, jadi beberapa keadaan khusus. Kalau saya sebutkan bahwa PL sama dengan 0, ya artinya ini misalkan ya gas ini silinder berpiston yang isinya gas dengan tekanan tertentu, saya masukkan ke dalam lingkungan vakum. Artinya apa? Ya PL yang lebih benarnya adalah begini ya. Secara teknis kita bisa menghasilkan nilai PL sampai 10 pangkat minus 12 mm Hg. Ya, jadi karena kecilnya saya boleh anggap itu sebagai 0 ya. Jadi bukan P sama dengan 0 mutlak, itu tidak ada materinya ya, tapi artinya secara teknis kita bisa punya pompa vakum sekunder ya yang sampai bisa menghasilkan vakum atau tekanan gas yang sangat-sangat rendah. Artinya apa? Kalau PA-nya saya buat 0 kan, 0 kali sesuatu kan, 0 kali dV kan sama dengan 0. Maka nilai W-nya itu sama dengan bukan huruf O ya, tapi 0. Ya. Artinya apa? Adakah kerja yang dilakukan? Ada. Dia meluncur dengan bebas ya. Kompresinya meluncur dengan bebas. Itulah yang kita sebut sebagai ekspansi bebas. Ya. Nah, keadaan yang khusus kedua, yuk. Oh iya Bu, permisi Bu, saya Ya. izin tanya lagi. Jadi mengenai konvensi yang tanda negatif tadi, kalau misalnya kita dari perhitungan nemu W sebesar negatif 20 Joule, berarti kita bisa berkata kalau misalnya gas tersebut melakukan kerja sebanyak 20 Joule ya Bu? Iya, betul. Betul sekali. Baik, terima kasih. Ya, jadi justru itu yang betul ya. Jadi jangan mengatakan gas itu melakukan kerja sebesar minus 20. Nah, itu salah kaprah ya. Jadi Kalau tadi menerima Bu. Kalau misalnya melakukan kerja sebanyak minus berarti dia menerima 20 Joule. enggak. Yang tadi Anda omong pertama tuh betul. Jadi misalkan Anda menghitung ya, dari hasil perhitungan dapat minus 20 Joule. Ini betul. Jadi Anda menggambarkan W sama dengan minus 20 Joule itu udah betul.
Tetapi sekarang saya bisa menyatakan ini dalam bentuk kalimat bahwa gas, ya, jadi ini tuh identik dengan kalimat gas melakukan kerja sebesar, seperti yang tadi Anda sebut, yang sudah betul, sebesar 20 kilojoule. Oke? Tapi jangan menyatakan sebagai gas melakukan kerja sebesar minus 20. Jelas? Kenapa? Kalimat sepanjang ini, gas melakukan kerja, itu sebetulnya merepresentasikan makna minus ini. Gitu loh. Jadi jangan campur aduk antara ini sama ini. Ya, karena dalam beberapa problema yang kita bisa latih, itu seringkali tidak dinyatakan dalam ungkapan matematis ya. Disebutkan gas melakukan kerja sebesar 20 kilojoule. Ini kalimatnya. Ya, kalau saya balik, jadi kalau saya punya soal dengan menggambarkan ini, Anda sudah harus tahu bahwa ini itu saya bisa nyatakan sebagai W sama dengan minus 20. Itu maksudnya ya. Bukan cuma untuk adik saya itu selalu kan ada bilang resen, jadi ingat saya resen. Ya, oke. Buat yang lain juga ya. Siap. Ya, jadi artinya kalau dalam problema sering dinyatakan dalam bentuk kalimat gini, jangan Anda bilang loh, kalau gini banyak yang terus menjabarkannya sebagai W sama dengan, jadi saya balik ya, kalau saya punya soal kalimatnya begini, ini bukan ini gitu. Tapi ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya, Anda mesti nyimak ya, kalau cuma dengerin tapi tidak lihat layarnya juga susah ya. Jelas? Bu, tapi Bu, bisa bertanya Bu? Apa? Tapi kalau W-nya bukan W gas, tapi W lingkungan berarti beda kalimat lagi kan Bu? Maksudnya W-nya itu kan W gas ya? Iya. Kalau W lingkungan berarti menerima ya? Tapi gini maksudnya, kalau saya mengatakan lingkungan yang melakukan kerja, ya, saya balik ya, lingkungan melakukan kerja sebesar 20 kilojoule, maka nilai W-nya berapa? Kalau W sistemnya plus. Kan tadi saya bilang, kalau di kimia kita acuannya jangan pindah-pindah, atau kalau pindah-pindah ya pusing, atau yang diajak bicaranya, yang diajak melihatnya kan pusing. Jadi konsisten gitu. Jadi kalau saya sebutkan lingkungan melakukan kerja sebesar 20 kilojoule, maka nilai W-nya plus 20. Acuannya? Sistem. Iya. Ya. Jadi jangan kalau gara-gara lingkungan yang melakukan kerja, kamu acuannya jadi pindah ke lingkungan. Jadi tetap minus lagi nanti. Ya, itu tadi saya bilang, orang kimia kita lihat acuannya dari sistem. Bisa? Jangan goyang gitu loh. Jangan, berarti udah apa? Berarti udah fix ya Bu? W itu fix sistem gitu. Nah iya tuh lah, saya ngajarin tadi. Kapan namanya kan, kalau ilmu kita sudah punya kesepakatan perjanjiannya seperti itu, kan kayak sekarang saya dari Celsius ke Kelvin ya, tergantung kalau saya lihatnya dari Kelvin saya kurangi gitu kan ya nggak bisa. Ya, karena itu kita punya yang namanya bahasa yang sama gitu. Bisa? Ya, jadi acuannya tetap sistem, walaupun kalau lingkungan yang melakukan kerja jadi W-nya ya berarti positif. Jelas ya? Ini sering banget salah loh. Nah, kalau sekarang kalau dari soalnya aja penjabarannya udah salah, kebayang nggak nilai akhirnya pasti juga salah ya. Makanya saya bagian awal nih hati-hati, saya tekankan sekali supaya konsep ini diterima dan itu dipakai terus masalahnya. Ya, di awalnya aja sudah enggak mengerti, jadi repot ke belakangnya nantinya. Ya, sering kali kalau saya amati ya, kita enggak ngerti di awalnya tuh sampai belakang ya lebih enggak ngerti lagi kan.
fondasinya udah belum jejak gitu, kalau Jawa bilang belum belum yakin betul gitu, ya goyang nantinya ya. Sebetulnya tidak sulit lah ya, dan saya juga berjanji untuk ngasihnya artinya yang sangat fundamental. Ya, bisa? Oke, boleh lanjut? Lanjut. Ya. Oke ya, sekarang apa namanya, yang lain ya, yang keadaan khusus yang kedua adalah seringkali kita menganggap tekanan atmosferiknya tuh kita buat tetap. Jadi kalau dia berekspansi terhadap tekanan luar yang tetap, maka kan tadi kita lihat ya, ini adalah persamaan umum. Ya, Anda tolong catat, ini adalah persamaan umumnya yang diturunkan dari keadaan yang umum ini. Ini yang namanya keadaan khusus. Jadi kalau keadaan khusus itu artinya kan ya jangan dipakai kalau keadaannya tidak seperti ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya belajar ya. Pada keadaan umum ini ungkapan W-nya dinyatakan sebagai minus integral PLDV. Nah, ini kan besaran. Ini juga besaran atau parameter ya yang bisa bervariasi. Artinya apa? Kenapa saya tidak langsung keluarkan dari tanda integral untuk persamaan umum ini? Kan Anda sudah belajar dalam matematik ya, ini bisa keluar kalau ini kita anggap tetap kan? Jelas. Jadi ini bisa kita anggap tetap kalau tekanan luarnya ini adalah suatu tetapan. Nah, saya seringkali memang kalau kita lihat dari banyak soal juga dianggap tekanan luar itu tetap tekanan atmosferik. Ya, dianggap dengan ekspansi gas ini dia tidak terpengaruh, dia tidak berubah banyak, maka tekanan luarnya dianggap konstan. Nah, kalau disebutkan seperti itu, berarti P ini tidak bergantung pada V. Betul? Karena itu saya bisa menggambarkannya sebagai berikut. Jadi, W, ini W kecil ya. W kecil, salah bikin equation. Ya, W kecilnya sama dengan minus integral PLDV karena ini tetap. Ya, jadi dengan demikian W-nya bisa sama dengan minus PL kali delta V. Nah, ingat sekali lagi persamaan ini berlaku kalau PL-nya saya anggap tetap. Nah, yang sering terjadi ya kalau ada satu persoalan ungkapan yang berlaku khusus ini dipakai umum. Jadi apapun juga keadaannya hantum kromo dipakai aja, pasti akan salah hasilnya. Ya, kita nanti coba lihat lagi satu hal. Ya, jadi ingat sekali lagi yang Anda harus tahu adalah ini. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, saya lupa ke kelas yang mana, selama beberapa tahun terakhir ini, persamaan-persamaan dasar nih kalau ujian tuh diberikan, ya, walaupun sebetulnya, ya, mestinya persamaan-persamaan ini kayaknya harusnya sudah tahu duluan, ya. Ya harus tahu tanpa kita beritahu, ya. Gitu loh. Cuman, ya sudahlah, kita, dosennya berbaik hati untuk memberikan formula-formula dasar itu di lembar soal ujian. Ya. Tapi Anda harus tahu maknanya tentunya ya. Yang nggak bisa saya bilang ini persamaan umum ya. Nanti kalau khusus harus pakai yang ini. Ya sama aja dengan bukan ujian ya. Nah sekarang saya mau kasih tahu khusus kalau prosesnya berlangsung secara reversible dan isoter. Ya, apa yang bisa kita ketahui di sini? Nah, seperti yang saya sampaikan di keadaan ini ya. Nah ini, kalau proses itu reversible, kan seperti tadi saya bilang lambat ya. Kalau apa namanya orang Surabaya bilang tuh sudah pol-polan lah ya lambatnya. Makanya PL dan P1. Jadi selisih ini itu merupakan suatu nilai yang sangat kecil. Ya, karena itu kita sebut PL itu sama dengan P1 minus DP. Ya, kenapa P1 minus DP kan kalau namanya ekspansi kan pasti ini lebih besar dari ini. Tapi bedanya tipis gitu, berarti dia ya.
Nah, karena itu pada saat kita bicara ini proses yang reversible, maka PL itu sama dengan P minus DP. Jadi di sini P itu sama dengan P dalam sistem ya, supaya jelas ya. P dalam sistem. Jadi DP-nya ini sangat kecil. Itu sebabnya tadi disebutkan dia selalu lambat sekali. Saya masukkan tapi ya, PL kan saya ganti menjadi P minus DP. Dari DP ini persamaan umum tadi. Saya bisa ubah sedikit menjadi ini dan ini. Nah, seperti biasanya ya, kecil kali kecil, ya kecil. Jadi tambah kecil, maka dari sini ini akan bisa kita nyatakan mendekati nol. Sehingga kalau saya punya suatu proses yang reversible, maka persamaan yang berlaku adalah minus integral dari PK dan P1 ke P2 PdV. Apa bedanya dengan persamaan umum tadi? Apa bedanya? Yuk. Kalau dalam proses reversible itu Bu, P-nya selalu menuruti hukum NRT per V. Entar dulu. Ya. Artinya apa? P-nya siapa? Yang saya ingin tanya tuh P-nya siapa? V atau P, Bu? P. P gasnya, Bu. Nah, iya, P gas yang ada di dalam sistem ya. Iya, Bu. Ya. Jelas yang lain? Kalau yang tadi yang umum P-nya siapa? Ya, Anda tolong. Eksternal. Ya, P luarnya ya. Betul ya? Nangkep ya bedanya. Nah, satu lagi. Berarti ini adalah tekanan sistemnya. Tekanan gas di dalam sistem ya. Nah, kalau saya anggap dia sebagai gas ideal, barulah saya boleh pakai ini. nRT per V. Kalau bukan gas ideal ya jangan ya. Misalkan saya pakainya gas yang memenuhi persamaan keadaan van der Waals ya. Ini Anda gunakan persamaan keadaan van der Waals E-nya ya. Tapi biasanya untuk memudahkan perhitungan kita suka mengasumsikan udahlah gasnya kita anggap sebagai gas ideal ya. Jadi Anda boleh pakai ini. Nah, boleh pakai ini. Kalau saya nyatakan dalam bentuk lain, ini boleh langsung nggak? Tapi saya udah tulis ya. Coba lihat, saya pandu ke sini aja. N, jumlah mol gas, kalau namanya dia sistemnya dalam suatu silinder berpiston yang dapat bergerak bebas, ya kan nggak mungkin gasnya bisa kemana-mana kan. Jadi N-nya pasti sesuatu yang konstan. R tetapan gas pasti konstan. Bisakah dia bervariasi? Bisa aja kan. Nah, karena itu lihat, saya harus tambahkan perkataan isotermal. Jadi artinya kalau reversible saja Anda pakai ini. Kalau reversible isotermal Anda boleh pakai ini. Kenapa? Karena pada isotermal kan T1 pada keadaan awal sampai keadaan akhir T-nya sama. Jelas ya? Jadi sekali lagi, sesuatu parameter itu boleh keluar dari tanda integral ini kalau dia merupakan suatu tetapan yang tidak bergantung pada variabel V ini. Ya, karena itu V ini kan nggak boleh. Makanya kita nyatakan sebagai seperti PdV ini kan parameternya sama, tapi ini juga kalau T-nya
tidak bergantung pada V, lalu dia boleh keluar dari tata integral. Dan ini boleh kalau prosesnya berlangsung secara isotermal. Kenapa? Kan kita tahu kalau T1 sama dengan T2, maka saya tahu V1 sama dengan V2. Kalau tidak, kan kita punya persamaan umum, ya. Jadi ini yang saya katakan persamaan keadaan gasnya jangan dilupakan ya. Kita udah ganti bab, ya jangan ganti konsep yang awal yang sudah dipelajari jangan hilang. Kan gini. Jadi kan P sama T ini juga bisa saling berpengaruh. Nah, ini boleh tidak berpengaruh kalau T1 sama dengan T2. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa itu bukan, kalau kita tahu bahwa prosesnya bukan proses yang isotermal, berarti saya tidak boleh keluarkan ini dari integrasi. Karena itu, lihat, ini sekali lagi lebih khusus lagi. Ya, ini sekali lagi keadaan tadi yang khusus tadi kan ekspansi bebas, kemudian ekspansi pada tekanan luar yang tetap, dan yang ketiga ini adalah, ini termasuk yang ketiga ya, cuman karena ini penting saya beri khusus, keadaan yang khusus ini. Ya, jadi berarti keadaan khusus kalau proses itu berlangsung secara reversible dan isotermal. Maka W baru kita boleh nyatakan sebagai minus N epsilon P2 per V. Jelas? Ya, jadi karena itu saya biasanya juga orang yang suka atau tidak senang menghafal. Jadi sebetulnya yang utama tuh ini. Ya, cuma tetapi panjang banget tuh kalau mesti menurunkan seperti ini. Ya, artinya Anda asal tahu bahwa awalnya itu adalah dari yang umum ini. Ya, ini yang tidak boleh Anda hilangkan atau tidak ketahui. Nah, berarti ini diturunkan karena proses reversible. Nah, saya ngapal yang ini aja susah, ya udahlah. Pokoknya intinya adalah yang reversible dan isotermal, ya baru saya bisa menggunakan persamaan. Yang sering terjadi apa? Itu tadi ya, saya punya keadaan yang mestinya tidak boleh menggunakan keadaan khusus ini, tapi karena yang diketahui cuma ini, ya cara mencari W-nya pakai yang ini. Ya pasti salah kan? Karena ini berbeda dengan penyelesaian yang ini ataupun yang ini. Saya, jadi Anda sudah bisa lihat bahwa ungkapan mengenai kerja ini pun berbeda-beda bergantung pada kondisi apa yang terjadi pada gas yang sedang berekspansi itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa? Oke, saya kasih satu soal dulu ya. Kita coba. Kalau nggak selesai ya kita lanjutkan hari, oh ya, untuk kelas 0 berapa ya, yang Selasa 02 berarti libur ya di hari Selasa. Mau ikut lagi ke Rebo? Mungkin ada kuliah ya. Ya udah, kalau enggak ya jangan deh. Ya berarti yang kelas Selasa satu minggu lebih belakang ya. Mungkin ada kuliah lain ya. Kalau hari ini kan khusus sekali karena tadi saya harus pergi ya. Yuk coba ini dulu. Satu dulu ya. Jadi yang Rebo nanti ketemu hari Rebo, yang Selasa ya berarti ketemunya Jumat lagi ya. Jumat lagi tapi pagi hari ya, sesuai sama jadwal semula ya. Oke, coba lihat. 1 mol gas ideal memuai terhadap tekanan luar yang tetap. Jadi berarti ini keadaannya khusus ya. Besar 1,12 atmosfer. Volume gas mula-mula sekian, volume akhir sekian. Berapa kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, ini juga dianggap temperatur dianggap konstan. Tapi
dia tidak ada perkataan reversible ya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan persamaan yang reversible. Oke, jadi pakai yang mana? Persamaan umum boleh? Oh, langsung min P delta V aja. Ya, betul ya. Oke, salah. Ya, jadi saya bisa salah. Ya, jadi saya boleh gunakan yang ini langsung. Ya, PL-nya tahu, tahu. P-nya tahu, tahu. Jadi mudah ya soal yang ini. Ini soal yang ingin saya gambarkan mengenai satuan. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa lihat di sini. Anda tinggal masukkan kan ya 1,12 ATM. Anda masukkan P2-nya sekian, P awalnya sekian, udah dapat nih. Saya gunakan dalam liter, W-nya kerjanya dalam liter atmosfer. Boleh, ini udah betul. Nah, hanya memang seringkali kita menyatakan kerja dalam satuan energi yaitu joule atau kalori. Nah, jadi satu hal seperti yang waktu saya berikan untuk tekanan juga, kadang-kadang kita memerlukan konversi ya. Nah, 1 liter atmosfer ya seperti yang kemarin sudah kita lihat ya, satuan Pascal juga itu 101,325 joule. Dari mana datangnya? Dari sini. Ya, kalau saya lihat boleh saja ya satuan liter saya nyatakan dalam meter kubik. Kan 1 liter tuh 1/1000 meter kubik. 2/3 meter kubik. Sementara atmosfer itu kita nyatakan dalam Newton meter minus 3. Ya, konversinya 1,01325 kali 10⁵. Ya, Newton meter minus 3, jadi saya dapatkan 101,325 Newton meter atau 101,325 Joule. Ya, jadi dengan demikian kalau 1 liter atmosfer sama dengan 101,325 Joule, maka W sama dengan Anda masukkan ini. Nah, ingat kalau tetap kita nyatakan dalam ungkapan matematis, ya minusnya nggak apa-apa. Anda tulis aja minus, kalau salah kalau dijadikan plus ya. Jadi W sama dengan minus sekian. Nah, kadang-kadang saya kalau kita suka lupa sama ini, kan kita punya yang biasanya diberikan dalam data ya, itu kan sama dengan R 0,08205 liter atmosfer -1 Kelvin 1 atau 8,314 Joule -1 Kelvin 1. Jadi kalau sampai saya tidak berikan data bagaimana konversi liter atmosfer ke Joule, saya bisa lihat dari sini kan. R sama dengan 0,08205 liter atmosfer dengan sekian. Jadi kan dari liter atmosfer ke Joule, ya, saya bisa lihat berapa. Coba 8,314 dibagi 0,08205 itu sama dengan 101,325. Ya, karena tentunya konversi ini ke sini kan sama seperti yang ini tadi. Oke, ya, jadi kalau sampai saya tidak beritahu konversinya ini, tapi nilai R pasti diberitahu, Anda bisa mendapatkan dari sini. Itu saja, ini untuk langkah praktis saja ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup? Anda coba buat di rumah yang ini. Sekarang sama soalnya seperti nomor 1, tetapi pemuaian gasnya secara isothermal reversible. Tanyanya berapa kerja yang dilakukan oleh sistem. Ya, Anda buat di rumah. Kita bahas nanti pada pertemuan yang berikutnya.
Oke. Ya, cukup. Bagaimana Catat. Hah? koordinator kelasnya si Arif? Oh iya, Arif yang tadi ya, yang rekam ya. Ya, Bu. Recording stopped. Ya, itu kelas 02 kan ya? Ya, Bu. Kelas 02 ya. Oh iya, kalau 02 saya kalau ada berita saya titipnya sama apa namanya? Titipnya sama Pak Gren aja ya. Nah, yang saya kelas 01 belum punya waktu. Udah kebanyakan sebetulnya saya banyakkan grup. Tapi ya kadang-kadang harus ya. Saya belum punya nomor teleponnya. Ya, nanti saya perlu tahu. Oke? Segitu dulu. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Bu, izin Ya. bertanya Bu. Ya, Tadi saya lupa absen Bu. Itu gimana ya Bu? Jadinya? ini kelas berapa nih? 01 ya? Iya, saya kanal 1 Bu. Iyo, telat ya? Iya, telat. Saya telat Kenapa? 1 menit. Hah? Saya telat 1 menit. Enggak, tadi saya masuk kelasnya sesuai jamnya gitu. Cuma saya sambil nyatet, Lupa. jadi saya lupa absen. Iya, saya belum sempat Ini aja. untuk absen. Kamu WA, kamu pada tahu nomor saya? Saya kurang tahu sih Bu. Saya belum tahu. Ya udahlah saya umumin ya, tapi saya sebetulnya aduh sudah sangat banyak bolak-balik ada japri-japri, tapi ya kalau perlu oke lah 081 catatin aja lah ya. Udah? Ya, Nanti toh yang kelas 01 nanti perlu bikin grup ya. oke Bu. 223. Ntar yang kelas ini siapa kepalanya? Kalian pilih sendiri lah ya. Udah? 08. Ulang ya. Iya. Ulang 081 223 234. Ya. 20. 20. Ya, udah Bu. Ya. Ya, oke. Ya yang lupa-lupa Ya, Bu. lupa di japri aja yang nanti saya tambahkan. Oke. Makasih banyak ya Ibu. Selamat sore. Iya, sama-sama. Sore semuanya. Makasih Bu. Sore Bu. Makasih. Makasih Bu.